Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Perjalanan Mudik yang Mencekam. Oke, gak pakai lama. Kita langsung ke ceritanya. Malam itu, Hartono memutuskan pulang ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia berangkat terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan terakhirnya sebagai sopir pengantar barang. Daripada memutar jalan utama yang padat, ia memilih jalur pintas yang menurut ingatannya melewati hutan kecil dan ladang jagung. Jalan itu sudah lama tak dilewatinya, namun ia merasa masih hafal arah. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan radio dan mengemudi masuk ke jalan yang hanya diterangi lampu mobil tuanya. Begitu memasuki jalan sempit itu, suasana langsung berubah. Lampu jalan tidak ada, hanya gelap pekat dengan kabut tipis yang turun perlahan. Jalanan berlubang dan tidak rata membuat mobilnya beberapa kali berguncang. Hartono mulai merasa tak nyaman, apalagi ketika suara mesin mobil terdengar sedikit sumbang. Namun ia menepis kekhawatiran itu. Cuma sugesti, gumamnya sambil menggenggam erat setir. Di tengah kegelapan, Hartono melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah truk tua terparkir miring di pinggir jalan. Warnanya kusam, karat di sana-sini, dan plat nomornya hampir tak terbaca. Ia melambatkan laju mobilnya untuk melewatinya. Tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar truk itu. Hartono memperhatikan kabin truk sekilas tampak kosong, seperti bangkai kendaraan yang ditinggalkan. Namun beberapa menit setelah melewatinya, Hartono melirik kaca spion dan alisnya berkerut. Truk tua yang tadi diam, kini tampak berada jauh di belakangnya, mengikuti dengan jarak tetap. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya truk lain yang kebetulan lewat. Tapi anehnya, truk itu tidak menyalakan lampu depan maupun klakson. Suaranya pun tak terdengar, seolah mengambang dalam kesunyian malam. Hartono menambah kecepatan, berharap bisa memperlebar jarak. Namun saat ia melihat kembali ke spion, truk itu masih ada, menjaga jarak seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Jalanan mulai berkabut lebih tebal, dan angin mendesis dari sela pepohonan. Jantung Hartono berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke sekeliling, merasakan semacam kejanggalan yang tak bisa dijelaskan. Jalan ini, pikirnya, seperti telah lama dilupakan. Tapi malam ini justru terasa hidup. Ketika ia hampir mencapai tikungan tajam, suara aneh terdengar dari atap mobilnya, gesekan ringan, seperti kuku menggaruk logam. Hartono langsung menoleh ke atas, tapi tak melihat apa-apa. Tiba-tiba, truk tua itu menghilang dari spion. Namun perasaan diawasi justru makin kuat, seolah ada sesuatu yang kini jauh lebih dekat dari sekadar sebuah truk. Dan Hartono baru saja memasuki malam yang tak akan pernah biasa lagi. Hartono melajukan mobilnya secepat mungkin, meski jalanan sempit dan berlubang membuatnya harus berhati-hati. Kabut kini menebal, menyelimuti pepohonan dan ladang di kiri kanan jalan. Suasana begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun seakan lenyap. Namun di tengah sunyi itu, ada suara halus menggores kap mobil, seperti ranting atau kuku, atau sesuatu yang tak bisa ia pikirkan logis. Setiap kali Hartono menoleh ke kaca spion, jantungnya mencelos. Truk tua itu kembali terlihat, muncul entah dari mana, dengan kecepatan konstan, tak pernah menyalip, tak pernah mendekat, tapi juga tak pernah menghilang lama. Keheningan yang dibawanya lebih menyeramkan daripada suara raungan mesin. Truk itu seperti makhluk hidup, bukan sekadar kendaraan mati. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, menyalakan radio untuk meredakan ketegangan. Namun semua saluran hanya menghasilkan suara statis, seperti bisikan. Dalam kepanikan, ia mematikan radio dan merogoh saku untuk mencari rokok. Tangannya gemetar saat menyalakan korek, dan saat nyala api menyala sebentar, ia melihat bayangan di kaca jendela tinggi, kurus, berdiri diam di sisi jalan. Hartono menginjak pedal gas lebih dalam, berharap keluar dari jalan ini secepat mungkin. Namun rasa sesak makin menekan dadanya, seperti udara di dalam mobil mengental. Aroma logam dan debu tua menguar entah dari mana. Lalu, dari pojok matanya, ia melihat sesuatu berkilau di bahu jalan. Sebuah tas wanita tergeletak setengah terselip di semak. Rasa penasaran menembus rasa takut. Hartono mengerem dan mundur perlahan, mendekati benda itu. Ia turun dengan langkah ragu, dan saat mengambil tas itu, ia melihat label nama yang sudah pudar.
Yeni Cahayani. Nama itu membuatnya bergidik. Ia merasa pernah mendengar berita tentang perempuan hilang bernama sama beberapa waktu lalu. Apakah ini miliknya? Saat ia kembali masuk ke mobil, ia membuka tas itu secara cepat. Isinya membuat tengkuknya dingin: dompet, pulpen, cermin retak, dan tiket bus yang belum pernah digunakan. Barang-barang itu tampak tersabotase, penuh goresan dan noda aneh. Dan saat ia hendak menutup tas, terdengar suara berat dan dalam dari belakang mobil. Seperti napas panjang dari sesuatu yang tak tampak. Hartono menoleh dengan gerakan kaku, dan sorot lampu truk tua itu kini kembali menyala tepat di belakangnya. Tanpa suara, Hartono memutuskan tak bisa diam lebih lama. Ia mengunci tas yang ditemukan dan kembali tancap gas. Jalanan kini terasa lebih gelap, seperti seluruh dunia menyempit di sekitar mobilnya. Kabut tak kunjung menipis, justru makin tebal seperti menggulung mobilnya dalam kain putih basah. Ia berusaha mengingat-ingat peta jalan ini. Jika tidak salah, di ujung jalan ada pom bensin tua tempat terakhir yang bisa memberi sedikit rasa aman. Bensin mobilnya nyaris habis, dan indikator berkedip merah seperti peringatan terakhir. Hatinya diliputi kecemasan. Apakah ia akan kehabisan bahan bakar di tengah kejaran ini? Namun harapannya muncul saat dari kejauhan ia melihat cahaya lampu kuning berkedip pelan dari sebuah bangunan. Pom bensin itu benar-benar ada, tapi tempat itu tampak sepi, tua, dan seperti sudah tak terurus selama bertahun-tahun. Hartono memarkir mobilnya di dekat pompa, lalu turun dengan tergesa. Ia memanggil-manggil petugas, namun tak ada jawaban. Kantor pom bensin terkunci, dan hanya suara pintu seng yang bergoyang pelan karena angin. Lampu neon di atas kepalanya berkedip, menciptakan kilatan cahaya tak stabil. Setiap kilatan seolah menampilkan bayangan berbeda di sekitarnya, terutama di antara pepohonan yang tumbuh liar di belakang bangunan. Tiba-tiba terdengar suara gesekan lagi. Kali ini jelas berasal dari atap pom bensin. Hartono menegakkan kepala, berusaha menembus kerlip cahaya yang menyakitkan mata. Ia melihat sesuatu berdiri di atas atap, bayangan tinggi dan kurus, seperti tiang yang bengkok, tak bergerak. Namun setiap kali lampu berkedip, sosok itu tampak bergeser sedikit. Ia berdiri terlalu diam, terlalu lurus, seakan mengamati. Hartono mundur perlahan ke mobil, namun tubuhnya terasa berat seperti diseret oleh rasa takut. Saat ia membuka pintu, matanya menangkap pantulan kaca jendela. Sosok di atap kini tak lagi terlihat di sana, namun muncul di jendela belakang mobil, menempel diam seperti sedang mengintip ke dalam. Nafas Hartono tercekat. Ia tak berani menoleh, hanya bisa memaksakan diri masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika ia mencoba menyalakan mobil, suara napas berat kembali terdengar dari arah belakang. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi suara itu seolah ada di dalam mobil. Sejurus kemudian, lampu pom bensin mati sepenuhnya. Dalam gelap total itu, Hartono hanya bisa mendengar satu hal: langkah pelan di atas kap mobil, dan bisikan samar yang menyebut namanya. Dalam gelap gulita, Hartono mencoba menyalakan mobilnya berkali-kali, tapi mesin hanya menggeram lirih, tak mau menyala. Tiba-tiba, cahaya aneh muncul dari arah pompa bensin, bukan cahaya lampu biasa, melainkan semburat kehijauan yang berdenyut seperti nadi. Kabut di sekitarnya mulai bergerak sendiri, berputar membentuk pusaran kecil di sekitar Hartono, dan suhu udara turun drastis. Napasnya membeku di udara, dan suara-suara mulai bermunculan dari segala arah: bisikan, tangis anak kecil, suara tawa yang tidak manusiawi. Tanpa tahu kenapa, Hartono keluar dari mobil. Kakinya melangkah seperti ditarik, tak bisa ia kendalikan. Ia mendekati kantor pom bensin yang tadi terkunci. Sekarang, pintunya terbuka sedikit dan cahaya kehijauan menyala dari dalamnya. Ia mendorong pintu perlahan, dan begitu ia melewatinya seluruh dunia berubah. Udara menjadi berat, bau amis dan tanah basah memenuhi hidungnya. Ruang kantor itu lenyap, digantikan oleh lorong sempit dari kayu lapuk. Dindingnya berlumut dan bergerak perlahan seperti bernafas. Hartono menyusuri lorong itu dengan napas tertahan. Dinding di sisi-sisinya dipenuhi cermin tua, namun bayangannya tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Dalam salah satu cermin, ia melihat dirinya sedang menangis. Sementara di cermin lain, ia berdiri dengan kepala terbalik, tersenyum lebar. Tiba-tiba semua cermin bergetar dan retak bersamaan, mengeluarkan suara seperti ratusan kuku mencakar papan. Potongan cermin jatuh ke lantai kayu, tapi tak satu pun menghasilkan pantulan, hanya kegelapan murni. Langkah Hartono terhenti ketika lorong itu terbuka ke ruangan besar seperti aula terbengkalai. Di tengah aula,
tergantung puluhan tas-tas tua dari langit-langit. Masing-masing meneteskan cairan hitam. Di salah satu tiang, tergantung sebuah tas dengan nama yang familiar, Yeni Cahayani. Saat ia mendekatinya, terdengar suara lirih dari dalam tas itu, seperti bisikan seorang wanita. "Jangan diam di sini, dia sudah tahu kau masuk." Tiba-tiba, lantai di bawah Hartono retak dan runtuh. Ia jatuh ke dalam sumur kegelapan yang dalam. Saat ia terbangun, ia sudah berada di tengah-tengah ladang jagung. Tapi suasananya salah. Jagung-jagung itu bergerak sendiri meski tak ada angin. Di kejauhan, siluet truk tua muncul tapi dalam bentuk raksasa, membatu, dan menancap di tanah seperti bangkai makhluk purba. Di atasnya, siluet bersayap hitam berdiri. Sayapnya menjuntai ke tanah, seperti malaikat kematian. Hartono memutar badan untuk lari, tapi setiap arah membawanya kembali ke tempat yang sama ladang jagung. Truk raksasa, sosok bersayap. Langit di atasnya seperti lukisan yang diputar ulang, dengan bulan merah yang tak pernah berpindah. Ia sadar kini, ia telah masuk ke dunia yang bukan milik manusia, tempat cerita-cerita berhenti, dan waktu tak lagi berjalan lurus. Hartono berlari menembus ladang jagung yang tak berujung. Di setiap arah, ia kembali ke titik semula, seperti dikepung oleh ruang yang melingkar. Suara bisikan semakin dekat, kini bercampur tangisan dan tawa kecil yang melengking tak wajar. Ia mendapati sebuah lorong sempit di antara batang jagung terbuat dari tanah. Lihat yang menghitam dan mengarah ke bawah tanah. Tanpa pilihan lain, ia masuk. Di dalam lorong itu, suhu menurun drastis. Ia menuruni tangga melingkar yang tampaknya tak pernah habis. Dindingnya dipenuhi goresan-goresan. Tulisan yang tampak dibuat dengan kuku nama-nama yang sama terbaca. Yeni Cahayani, Supardi, Lastri, dan banyak lagi. Semakin dalam ia menurun, semakin nyaring suara-suara bergema. Sesuatu seperti memanggil dari dasar, entah dalam bahasa apa, tapi menyentuh pikirannya langsung. Akhirnya ia tiba di sebuah ruangan bawah tanah, dipenuhi kursi kayu tua seperti ruang tunggu. Di atas setiap kursi duduk sosok-sosok kaku. Tubuh mereka seperti dibungkus kain kafan usang. Wajahnya disamarkan oleh bayangan. Salah satu dari mereka perlahan menoleh ke Hartono dan membuka mulutnya lebar-lebar, tapi tak ada suara keluar. Yang keluar hanyalah asap hitam pekat. Sosok-sosok lainnya mulai bergerak serempak, seperti terbangun oleh kehadirannya. Hartono berbalik dan lari, menabrak pintu tua yang entah sejak kapan terbuka. Ia muncul di lorong lain. Kali ini lorong sekolah tua dengan lampu berkedip, dan papan nama yang sudah tak terbaca. Suara langkah-langkah kecil bergema di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat sekelompok anak-anak kecil berjalan pelan dengan mata kosong, wajah pucat, dan jari-jari seperti lanting keling. Salah satu dari mereka membawa tas sekolah, mungil berwarna merah. Mudah bertuliskan inisial Y, C. Lorong itu berakhir di aula besar yang dikelilingi cermin hitam. Tapi kali ini tak memantulkan apapun, hanya kegelapan pekat. Di tengah aula, Hartono melihat dirinya sendiri, atau sesuatu yang menyerupainya. Berdiri diam, sosok itu perlahan tersenyum, lalu membuka matanya yang seluruhnya hitam, tanpa bola mata. "Kau sudah lama ditunggu," katanya. Suaranya mirip Hartono tapi bergema seperti dari dasar sumur. Seketika sosok itu menghilang dan seluruh aula mulai runtuh. Dinding pecah, bayangan merambat naik seperti kabut hidup. Hartono menjerit dan menutup mata. Namun begitu membuka, ia berada di sebuah ruangan kecil berisi foto-foto hitam putih tua. Di antara foto-foto itu, ia melihat wajah Yeni Cahayani berdiri di samping dirinya sendiri. Tapi foto itu usang, seolah diambil puluhan tahun lalu. Dan di belakang mereka, berdiri truk tua berkarat, dengan dua mata bercahaya merah seperti bara api yang tak pernah padam. Hartono menatap foto tua itu dalam kebingungan. Bagaimana mungkin ada gambar dirinya di masa lalu, berdiri bersama Yeni Cahayani, di samping truk yang kini menghantuinya. Ia tak ingat pernah berfoto seperti itu. Saat ia menyentuh bingkai foto itu, dinding ruangan mendadak mencair seperti lilin. Foto-foto meleleh dan mengeluarkan suara lirih seperti orang-orang berbisik dalam doa terganggu. Ia terseret kembali keluar ruangan, ke tengah jalan aspal gelap yang tampak familiar, namun ini bukan dunia nyata. Jalan itu melayang di tengah kehampaan, membentang di antara kegelapan tanpa batas. Di sepanjang bahu jalan, berjajar tas-tas tua dengan berbagai warna dan bentuk, masing-masing terbuka sedikit, memperlihatkan benda-benda pribadi yang rusak. Boneka, jam tangan, sepatu, bahkan kunci mobil.
Dari dalam tas-tas itu terdengar suara bisikan dan tangis lirih. Seolah setiap tas menyimpan jiwa yang tertinggal. Hartono berjalan perlahan melewati deretan itu. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat tas milik Yeni Cahayani kembali terbuka. Kali ini penuh bercak darah kering dan seutas pita rambut lusuh. Tangannya gemetar saat hendak menutupnya. Tapi sebelum sempat, bayangan tinggi kurus itu muncul di ujung jalan. Ia berdiri tegak di samping truk tua. Sayapnya terentang seperti kelelawar raksasa. Wajahnya masih kabur, seperti tak ingin dikenali manusia. Namun sorot matanya dua lubang, hitam dalam, yang menyerap cahaya terpaku pada Hartono. Truk itu kembali hidup. Mesinnya meraung tanpa suara, dan mulai melaju perlahan ke arah Hartono. Ia mencoba lari, tapi jalan di belakangnya runtuh satu persatu, seperti lantai rapuh di atas jurang. Ia tak punya pilihan selain berlari ke depan menuju truk dan makhluk bersayap itu. Jantungnya berdetak tak karuan. Keringat dingin membanjiri punggungnya saat truk nyaris menabraknya. Hartono melompat ke samping dan terjatuh ke dalam semak-semak aneh yang tumbuh dari aspal. Saat ia membuka mata, ia berada di dalam kabin truk tua itu. Tapi anehnya, kabin itu kini seperti ruang kenangan. Setiap kaca jendela memperlihatkan potongan masa lalu wajah-wajah mereka yang hilang, termasuk Yeni. Mereka memandang Hartono, namun tak ada rasa benci, hanya tatapan harap, seolah meminta dibebaskan. Tangannya menyentuh setir, dan dalam sekejap, tubuhnya seperti diserap ke dalam truk. Ia melihat kilas balik kecelakaan, keputusasaan, roh-roh yang tertinggal, dan kesunyian yang abadi. Sebuah suara dalam kepala Hartono mulai berbicara. Kau melihat, karena kau dipilih, tapi pilihan membawa harga. Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar. Jalanan retak, langit robek, dan suara klakson truk yang selama ini tak pernah terdengar akhirnya terdengar, panjang, melengking, menembus jiwa. Dunia mulai pecah seperti kaca, dan Hartono merasakan tubuhnya terlempar ke dalam pusara. Cahaya putih menyilaukan seolah dunia gaib itu menolaknya atau melepaskannya. Hartono terbangun dengan napas terengah-engah. Ia terbaring di tanah keras dan dingin, di samping pom bensin tua yang kini tampak lebih nyata, lebih duniawi. Matahari baru saja terbit, menyinari lampu neon yang masih berkedip-kedip lemah. Truk tua itu sudah tidak ada. Tak ada tanda-tanda makhluk bersayap, tak ada kabut, tak ada ladang jagung gaib. Tapi rasa ngeri masih mencengkeram jiwanya, seperti bekas luka yang tak kasat mata. Ia melihat mobilnya terparkir tak jauh. Pintunya terbuka sedikit. Saat ia mendekat, sesuatu membuatnya terdiam. Di jok belakang, tas misterius yang ia temukan sebelumnya tetap ada, namun kini rapi tertutup dan bersih. Ia perlahan membukanya. Isinya tetap sama, benda-benda milik Yeni Cahayani. Tapi kini ada tambahan. Secari kertas lusuh bertulis tantangan. Terima kasih, kau membuatnya tidak sendirian. Hartono terduduk lemas. Ia merasa tubuhnya kembali ringan, seakan beban besar yang tak kasat mata akhirnya lepas. Tapi matanya menangkap sesuatu di aspal dekat pom bensin Goresa. Ban besar dan jejak kaki telanjang yang memanjang ke arah hutan. Di ujung jejak itu, ada tisu tua yang menempel pada ranting, dengan noda hitam pekat seperti darah lama. Hutan itu tampak sunyi, tapi hawa dingin tetap mengalir darinya. Seperti dunia gaib itu belum sepenuhnya tertutup. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Hartono duduk sendirian, memeluk tas lusuh itu. Polisi datang dan menanyainya, tapi ia hanya bisa berkata pelan. Dia masih di sana, tapi tak lagi sendiri. Ketika petugas memeriksa lokasi, mereka menemukan bekas, seretan ban dan bayangan kendaraan besar yang tak mungkin ada di jalan sekecil itu. Namun tak ada truk, tak ada makhluk, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita Hartono menyebar cepat, menambah kisah-kisah horor tentang jalan pintas itu. Beberapa sopir mengaku melihat truk tua berkarat melintas saat malam berkabut, dengan lampu menyala pelan seperti mata yang tak mau terpejam. Mereka juga mendengar suara gesekan di atap mobil, dan sebagian bahkan mengaku sempat melihat sosok tinggi bersayap berdiri di antara pepohonan. Sebelum menghilang ke kabut, jalan itu tetap ada, membelah ladang jagung dan hutan sunyi. Pom bensin tuanya masih berdiri, dan lampu neonnya berkedip setiap malam seolah memberi peringatan yang tak pernah didengar. Dan ketika kabut turun, sesekali truk tua itu muncul lagi, diam, berkarat, menyala dalam gelap, seperti kutukan yang belum selesai. Dan di pinggir jalan, tas-tas tua bertambah, menceritakan kisah-kisah yang belum selesai, menunggu pengemudi berikutnya yang tak tahu apa yang mengintai. Tamat.
Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena masih banyak rahasia yang belum terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.